Terus terang saya kecewa. Karena bukan ini yang saya inginkan. Saya juga tidak mau kalau dianggap sebagai orang jahat yang tidak punya perasaan. Kamu tetap bisa bekerja di perusahaan ini, Gio. Begitu juga dengan kamu, Atta. Setidaknya kalau saya menahan Gio dan Atta keluar dari perusahaan, saya pasti masih bisa mendapatkan kabar soal pangeran dari mereka. Saya terlalu emosi dan terbawa perasaan karena saya khawatir dengan pangeran. Saya tidak mau kalau karir dan hidup pangeran menjadi hancur karena dia mengundurkan diri dari perusahaan ini. Itu sebabnya saya mendesak ke kamu, Gio, agar kamu memberitahu di mana pangeran berada. Atau paling tidak kalian berdua berusaha untuk menahan pangeran agar dia tidak mengundurkan diri. Tapi sayangnya saya nggak sanggup untuk menuhin permintaannya Oma lagi. Karena saya tahu persis sahabat saya, Oma. Kalau dia sudah membuat keputusan, dia pasti akan serius. Apalagi dia melakukan semuanya untuk orang yang dia cinta. Atas dasar dia nggak mau kehilangan Putri, jadi buat saya sangat sulit, Oma. Iya, Oma. Kisah cinta Putri sama Pangeran itu sungguh luar biasa. Cinta mereka itu sungguh sangat besar, Oma. Cinta itu juga yang membutakan mata mereka. Mereka tidak bisa berpikir realistis. Mana ada orang yang bisa hidup hanya dengan cinta. Tapi maaf, Oma. Ternyata keputusan saya sudah sangat bulat. Saya tetap memilih untuk mengundurkan diri dari kantor ini. Saya tidak akan menahan kamu kalau itu sudah merupakan keputusan kamu. Bagaimana dengan kamu, Atta? Kamu akan bertahan di sini, kan? Loh, Pak Gio sama Pak Atta mau kemana? Kok bawa barang-barang? Mau pergi atau mau pindahan? Nanti, cepat atau lambat kamu bakal tahu kok jawabannya. Mau saya panggilin OB gak, Pak, biar dibantuin? Nggak usah, Len. Makasih. Yaudah, Pak. Baik, saya permisi. Nah, apa sih, Tak? Katanya udah yakin mau ngundurin diri dari kantor. Muka lu masih kayak gitu, kepikiran. Gue cuma bingung sih, harus ngomong apa sama bini gue ya. Lo bukannya Citra tuh pernah bilang ya, dia itu akan terus dukung lo apapun pilihan lo, termasuk soal kerjaan. Ya dia cukup dewasa lah tau untuk mengerti ya lo tuh semua ngelakuin ini untuk S2-nya dia juga. Iya kan? Iya sih, Ji. Dulu gue sempat punya niat pengen kuliahin Citra, biayain Citra sampai S2. Cuma sekarang gue mikir keras nih. Mana Citra juga mau lahiran anak kedua. Ya semoga aja gue juga bisa dapetin pemasukan yang tetap gitu. Soalnya gue juga butuh buat tabungan sih. Tak, gue paham. Gue ngerti banget kondisi lo. Atau gini deh, gue kasih solusi. Kalau emang lo gak yakin untuk ngundurin diri sekarang, lo jangan dulu ngundurin diri. Jangan ikut-ikutan sama gue. Gak apa-apa, lo tunggu aja sampai perusahaan nanti Pangeran bisa stabil.
baru lu pikir-pikir lagi. Lagian gue yakin kok, kalau lu sekarang berubah pikiran, Oma masih mau nerima lu di kantor ini lagi. Tapi lu harus hati-hati. Tapi apa? Ya lu harus hati-hati. Karena menurut gue baru kerja kemarin aja udah langsung hafal karakternya Oma. Dia tuh nanti bisa sangat baik sama kita, dia akan kasih apa yang kita mau. Tapi harus ada barterannya. Dia akan gunakan kita untuk nurutin semua kemauannya dia. Gue juga bisa nebak kok, kenapa tadi Oma masih pengen kita ada di kantor ini. Dia tadi masih ngasih penawaran kan, dia masih butuh kita untuk ngasih informasi soal pangeran. Ya kayak kemarin kita lakuin, terutama gue. Dia akan nyuruh kita untuk bisa misahin Putri sama pangeran. Soal semua itu sebenarnya gue juga udah paham. Tapi gue masih bingung nih. Gimana caranya gue bisa menuhin kebutuhan kalau gue harus start kerjaan dari awal lagi. Apalagi adanya Raisa bentar lagi. Ya, lahiran juga. Apapun keadaannya gue harus semangat. Gue yakin anak bawa rezekinya masing-masing. It shouldn't be like this. Prince katanya mau bantu ngemasin barang-barang berdua. Nggak taunya malah pergi lagi. Ninggalin saya. Jadi kerja bakti deh urusannya nih. Sini orang, halo. Pak Regar, saya mau bertemu untuk membicarakan hal penting. Pak Regar nggak keberatan kan? Maaf Bu Saraya, saya lagi sibuk banget nih. Lagi repot, maaf ya. Pak Regar bisa saja mencari alasan untuk menghindar dan bersembunyi di belakang pangeran. Tapi cepat atau lambat, saya pasti akan tahu di mana kalian berada. Dan kalian tidak bisa bersembunyi dari saya. Bisa-bisanya Pak Regar tutup teleponnya. Padahal saya belum selesai bicara. Telepon lagi nih. Angkat nggak ya? Angkat enggak? Angkat enggak? Angkat. Halo. Saya minta ketemu dengan Pak Regar untuk membicarakan sesuatu yang penting yang tidak bisa ditunda. Mohon maaf ya Bu Soraya. Saya paling nggak suka deh diancem-ancem kayak gini nih. Sama, Pangeran juga begitu. Pangeran tuh paling nggak suka diancem-ancem Bu. Jadi saran saya begini ya Bu ya. Saya harap sebelum Pangeran mau pulang ke rumah, Ibu harusnya merubah sikap Ibu. Dan Ibu harus benar-benar merestui hubungan Prince and Princess. Ya, jangan marah-marah begitu, jangan emosian Bu Soraya. Gak bisa kalau kita maksakan kehendak dengan marah-marah. Karena itu Bu Soraya ya kalau saya bilang ya, itu akan membuat semakin jauh pangerannya dari Ibu. Pangeran akan lebih menjauh dari Ibu Soraya. Nih Bu, dulu Pak Alex juga pernah bersikap sama seperti Ibu. Memaksakan kehendak, melarang pangeran, mencabut fasilitas. Akhirnya apa? Pangeran meninggalkan semua itu Bu. Bisa-bisanya Pak Regar menceramahi